Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Nurjayati, NIM 857742561, mahasiswa PGSD BI kelas 1A, akan mensimulasikan pembelajaran terpadu di kelas 5 SD dengan tema ekosistem, subtema komponen ekosistem. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum ibu mulai pelajaran, ibu absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang hari ini datangnya paling awal? Iya, silahkan ibu berdoa dulu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga dengan berdoa, apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Oh iya, biar kita belajarnya lebih semangat lagi, kita menyanyikan dulu satu lagu nasional. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ibu hitung 1, 2, 3. Sebelum kita lanjut ke materi hari ini, ibu mau tanya dulu, ada yang masih ingat apa yang kita pelajari kemarin? Iya, kita belajar tentang ekosistem. Hari ini kita juga akan belajar tentang ekosistem, yaitu jenis-jenis ekosistem. Ada yang masih ingat apa itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen makhluk hidup dan benda-benda tak hidup. Benda hidup atau disebut biotik, contohnya ada tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Untuk benda-benda tak hidup disebut abiotik, contohnya ada tanah, ada air, cahaya, udara, dan lain-lain. Sebelum ibu lanjutkan, ibu mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan yang pertama yaitu dengan mencermati teks non fiksi yang disajikan, kalian mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan tersebut. Yang kedua, dengan mencermati teks bacaan, kalian mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan tersebut. Yang ketiga, dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, kalian mampu melengkapi bagan klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang keempat, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, kalian mampu membuat teks non-fiksi dengan tema hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang terakhir, dengan menyanyikan lagu bertemakan hewan, kalian mampu mengenal perbedaan tangga nada mayor dan minor secara benar. Sedangkan materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, kita akan belajar tentang teks non-fiksi. Yang kedua, kita akan belajar mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang perbedaan tangga nada mayor dan tangga nada minor. Sekarang kalian buka buku kalian halaman 10. Di situ ada bacaan yang berjudul jenis-jenis ekosistem. Ibu beri waktu kalian 5-10 menit untuk membaca. Setelah itu nanti kita bahas bersama-sama. Oke, setelah membaca, sekarang ibu tanya, apa saja informasi yang kalian dapat dari teks bacaan tersebut? Ya, jenis-jenis ekosistem. Ada berapa jenis ekosistem? Ada 2 jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Untuk ekosistem air dibagi lagi menjadi 2, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air asin atau ekosistem air laut. Untuk ekosistem air tawar contohnya ada sungai, kolam, danau, dan lain-lain. Dan untuk ekosistem air laut apa saja? Yaitu ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Untuk ekosistem darat contohnya apa saja? Ada ekosistem hutan, ekosistem padang pasir, ada ekosistem padang rumput, ada ekosistem tundra dan ekosistem taiga. Dan untuk ekosistem buatan contohnya apa saja? Ada
sawah, dan bendungan. Sekarang, siapa yang masih ingat mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama yaitu hewan pemakan tumbuhan atau hewan yang makanannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, disebut herbivora. Contohnya ada kambing, sapi, kelinci, kerbau, dan lain-lain. Semua hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan disebut herbivora. Hewan jenis ini hanya memiliki gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanannya dan gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanannya. Hewan herbivora tidak memiliki gigi taring. Hewan yang kedua yaitu kelompok hewan karnivora atau hewan yang makanannya daging atau hewan yang memakan hewan lain. Contohnya ada ular, singa, buaya, dan lain-lain. Semua hewan yang berasal dari daging atau hewan yang memakan hewan lain disebut karnivora. Hewan jenis ini memiliki gigi taring yang kuat dan tajam yang berfungsi untuk mengoyak dan merobek mangsanya. Kelompok hewan yang terakhir yaitu hewan yang memakan tumbuhan dan juga hewan yang memakan hewan lain, disebut omnivora, yaitu hewan yang semua makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan lain. Contohnya ada beruang, orangutan, kera atau monyet, dan juga gorila. Hewan ini memiliki gigi seri, gigi geraham, dan juga gigi taring yang berkembang dengan baik untuk menyesuaikan jenis makanannya. Karena hari ini kita belajar tentang hewan, sekarang coba sebutkan judul-judul lagu yang terinspirasi dari nama-nama hewan. Contohnya ada cicak-cicak di dinding. Yang kedua ada kupu-kupu. Yang ketiga burung hantu. Yang keempat burung kakak tua, ya. Dan masih banyak lagi yang lain. Dari lagu-lagu tersebut ada tangga nada mayor dan tangga nada minor. Lagu dengan tanda nada mayor umumnya lebih ceria dan menyenangkan, sedangkan lagu dengan tanda nada minor biasanya lebih lembut dan bahkan menyedihkan bila didengar. Alhamdulillah, materi pelajaran hari ini sudah selesai. Sekarang Ibu ulangi lagi untuk materi yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita belajar tentang jenis-jenis ekosistem. Ada 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Terus yang kedua, kita belajar tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada berapa? Ada 3, yaitu herbivora atau hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Yang kedua, karnivora, yaitu hewan yang makanannya berasal dari daging atau hewan yang memakan hewan lain. Yang ketiga, hewan omnivora atau pemakan segala, yaitu hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan juga daging atau hewan yang juga memakan hewan lain. Dan yang ketiga, kita belajar tentang tangga nada mayor dan minor. Oke, dari semua yang Ibu sampaikan, ada yang ditanyakan? Sudah mengerti semuanya? Ya, kalau sudah mengerti, Ibu bagikan lembar tugas untuk dikerjakan di rumah. Yang pertama yaitu dari teks bacaan jenis ekosistem yang sudah kalian baca sebelumnya, kalian sebutkan pokok pikiran dalam setiap paragraf yang ada pada bacaan tersebut. Yang kedua, kalian isi tabel berikut dengan nama-nama hewan dan juga jenis makanannya dan juga termasuk dalam hewan kelompok apa. Oke, sampai sini paham semua ya apa yang Ibu jelaskan? Ya, sebelum pelajaran hari ini kita tutup, kita berdoa dulu. Sekarang untuk ketua kelasnya silahkan dipimpin berdoa.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.